Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pelajaran agama hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran agama, kita berdoa. Anak-anak di rumah ikuti teacher berdoa. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap terima kasih karena Tuhan telah bermurah hati kepada kami, memberikan kami Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Saat ini kami berterima kasih Tuhan memberi kami waktu untuk mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini pelajaran agama kita, teacher mau menceritakan tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Apa itu mujizat? Mujizat adalah pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan yang luar biasa, yang tidak bisa manusia lakukan. Nah, mujizat ini adalah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Siapa yang dia sembuhkan? Nanti kalian dengar ya. Dan kalian harus tahu bahwa mujizat ini yang akan teacher ceritakan diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, dari Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 43. Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 43. Nah, sekarang teacher mulai cerita ya dengan gambar ya. Ini hanya gambar kiasan ya, seolah-olah. Jadi kalian perhatikan ya. Suatu hari ya, jadi pada suatu hari setelah Tuhan Yesus menyembuhkan mengusir setan ya dari seseorang yang ada di dalam sinagog ya, di dalam tempat sembahyang orang Yahudi. Lalu dia pergi ke rumah Simon ya, ke rumah Petrus ya. Simon atau Petrus sama ya. Dia pergi ke rumah dia ya di Kapernaum nama kotanya. Nah, di situ ternyata ada mertua Petrus yang sakit. Mertua ya, mertua dari Petrus itu adalah mama atau ibu dari istri Petrus sedang sakit demam tinggi. Ya. Lalu mereka cepat-cepat panggil Tuhan Yesus. Ya, karena mereka sudah tahu ya, banyak orang sudah tahu ya, sudah sering dengar Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Lalu mereka bilang, mama mertua dari Petrus sakit demam tinggi sekali, panas badannya ya, bahaya. Kalau tidak disembuhkan nanti bisa mati. Lalu mereka bilang, tolong Tuhan Yesus sembuhkan dia ya. Lalu Tuhan Yesus cepat-cepat datang mendekat ke mertua Petrus. Dia datang dekat dia, lalu Tuhan Yesus usir demamnya. Ya, Tuhan Yesus bilang, demam, panas, kamu pergi dari tubuh wanita ini. Lalu demamnya langsung hilang. Nah, anak-anak, kalau anak-anak demam biasanya hilangkannya pakai apa? Minum obat ya, minum Panadol atau pergi ke dokter. Dokter harus kasih obat atau dokter suntik. Tetapi Tuhan Yesus dia hanya dengan kata-kata, dengan firman, dia sudah bisa usir itu penyakit, sudah bisa usir demam. Mengapa anak-anak? Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ya, manusia kalau mau menyembuhkan penyakit nggak bisa pakai kata-kata. Ya, dokter nggak bisa pakai kata-kata. Kalau kamu sakit terus dokternya bilang, kamu sakit gigi ya? Sakit gigi, pergi. Nggak bisa. Siapa yang bisa? Tuhan Yesus. Nah, seperti demikian juga yang terjadi dengan mama mertua dari Petrus. Tuhan Yesus usir demamnya, usirnya langsung pergi.
Nah, setelah dia sembuh, dia sangat senang sekali, happy tuh, wajahnya happy. Dia cepat-cepat bangun dari tempat tidur, lalu dia melayani Tuhan Yesus. Dia siapkan banyak makanan ya, dia kasih Tuhan Yesus makan. Dia mau melayani. Kalau sudah disembuhkan, dia mau melayani. Demikian juga anak-anak. Kalau anak-anak sudah ditolong oleh Tuhan, sudah disembuhkan sakitnya, anak-anak berdoa lalu sembuh, harus tahu berterima kasih. Seperti mama mertua dari Petrus ya, dia sudah disembuhkan Tuhan Yesus, dia cepat-cepat bangun, dia melayani ya, memberi makan Tuhan Yesus. Lalu sore-sore kamu lihat ya, langitnya sudah sore. Banyak orang bawa orang-orang sakit pergi cari Tuhan Yesus, karena mereka tahu Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Lalu mereka bawa segala macam orang yang sakit ya, dan Tuhan Yesus sembuhkan mereka satu persatu. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang orang dewasa, ada yang orang tua ya. Tuhan Yesus pegang mereka ya. Tuhan Yesus usir sakit mereka ya. Ada yang sakit apa? Pincang lah, yang sakitnya tuli lah ya. Ada yang buta dan segala macam penyakit Tuhan sembuhkan. Juga ada yang dirasuki setan ya, yang dirasuki roh jahat, Tuhan usir. Nah, Tuhan Yesus usir. Nah, ini ya, orang yang dirasuki setan, Tuhan usir. Setan, kamu keluar dari tubuh orang ini. Lalu setannya keluar dan mereka berteriak. Setannya itu teriak loh waktu diusir. Dia bilang, kami tahu kamu ini adalah putra Allah. Oh, setan atau iblis aja tahu loh kalau Tuhan Yesus itu adalah putra Allah. Putra Allah artinya adalah Allah ya. Jadi mereka tahu, tapi Tuhan Yesus marah sama mereka ya, sama setan itu ya, roh jahat. Kalian jangan ya sebarkan berita ini, diam saja ya, karena Tuhan Yesus tidak mau ya setan atau iblis yang memberitakan tentang dirinya. Lalu besok paginya Tuhan Yesus pergi cari tempat yang sunyi, dia mau menyendiri. Mengapa? Karena tiap kali dia pergi kemana-mana, orang banyak selalu ikut dia, mencari dia. Karena orang banyak mau minta Tuhan Yesus sembuhkan, banyak yang sakit. Lalu Tuhan Yesus kan perlu waktu sendiri. Dia harus bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Ya, jadi dia perlu waktu berdoa ya, berbicara dengan Allah Bapa. Dia cari tempat untuk menyendiri. Tetapi orang banyak tuh masih berusaha ya pergi kemana-mana. Mana ya Yesus ya? Mana ya? Ayo kita cari dia. Kemana-mana mereka cari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bilang sama mereka, ya, aku harus pergi ke tempat lain juga, karena pekerjaan aku datang ke dalam dunia ini harus memberitakan tentang kerajaan Allah kemana-mana, ke seluruh Israel ya, dari Yerusalem terus pergi ke Yudea ya, ke Samaria, kemana-mana sampai seluruh Israel. Saya harus pergi memberitakan tentang kerajaan Allah. Nah, itulah anak-anak pelajaran kita hari ini tentang Tuhan Yesus menyembuhkan siapa? Menyembuhkan ibu mertua Petrus. Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia punya mama mertua sakit demam tinggi. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan? Dengan hanya berkata-kata. Mengapa Tuhan Yesus bisa seperti itu? Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Ya, anak-anak harus ingat, Tuhan Yesus adalah 100% Allah. Oke? Kalau dokter tidak bisa seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang adalah 100% Allah yang dapat ya menyembuhkan segala macam penyakit dengan berkata-kata, dengan berfirman. Oke? Kita berdoa sebagai penutup. Anak-anak ikutin teacher berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar kami bahwa
Tuhan Yesus adalah 100% Allah. Dia adalah Allah yang sempurna, Allah yang maha kuasa, yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami bersyukur kami punya Tuhan dan Allah yang seperti Tuhan Yesus. Kami mau pada saat kami lemah dan sakit, kami berdoa, memohon Tuhan Yesus menyembuhkan kami dan menolong setiap masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pelajaran agama hari ini sampai di sini ya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Bye-bye.